kami persilahkan. Silakan. Oke, Mas apa, Jihad ya? Oke, saya take over ya. Saya coba share screen, Ya, silahkan, Pak. masih disable. Tuker mungkin bisa dibantu. Ya Pak, sudah. Oke. Oke, sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, langsung saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Saya ucapkan pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk tim proses engineering vakansi ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing terkait equipment proses desain 101. Jadi ibaratnya ini introduction terkait ngedesain sebuah equipment terutama di petrochemical sama oil and gas proses. Jadi ini basisnya adalah handling hidrokarbon ataupun water. Jadi kalau buat chemical saya juga belum dapat kesempatan nih untuk masuk ke dunia itu ya. Ya tadi udah disebutin sama Mas Jihad, saya dari Teknik Kimia UNS 2007, alumni dari sana, dan sekarang bekerja di Chandra Asri. Berikutnya untuk outline materi yang akan disampaikan itu saya bagi menjadi 5 sesi. Mudah-mudahan 45 menit ke depan bisa tercapai semua ya materi-materi ini, sehingga bisa ditangkap poin-poin penting yang saya sampaikan. Jadi di sini juga saya jatuhnya sharing ya, bukan ngajarin. Jadi ini basis dari pengalaman saya selama ini. Jadi memadukan dari dulu saya kuliah dan juga apa yang bisa dipraktekkan nanti di dunia kerja. Oke, untuk CV overview tadi sudah sempat disinggung ya sama Mas moderator, Mas Jihad. Jadi teman-teman bisa apa ya? Bisa kontak saya ya, baik di LinkedIn, bisa dicari nama saya, ataupun saya juga ada channel YouTube. Cuman waktu itu saya bikin cuma 2 bulan ya, pas tahun 2020, pas lagi WFH. Kalau sekarang belum sempat lagi bikin channel YouTube-nya. Cuma nanti harapannya rekaman webinar kali ini saya akan minta izin ke Mas Tufel ya untuk saya upload di channel YouTube. Jadi kalau misalnya dirasa materi yang saya sampaikan pada hari ini itu relate, terus applicable juga buat teman-teman yang ikut join ke webinar kali ini, tapi temannya berhalangan, nah itu mungkin bisa di-sharing di YouTube nanti ya. Lalu untuk experience tadi udah disebutkan, saya sejauh ini pernah bekerja di 2 tempat. Yang pertama itu di EPC Company, jadi ini punya lokal ya, Istana Karanglaut. Lalu diakuisisi sama perusahaan Perancis yaitu Vinci melalui entitasnya bernama Interpose. Nah, untuk awal-awal karir saya itu saya lebih mengerjakan dokumen-dokumen terkait proses deliverable list. Jadi itu adalah dokumen-dokumen yang terkait proses dalam pembuatan sebuah proyek gitu ya. Jadi saya hampir 5 tahun di sana itu ngerjainnya kalau nggak proses simulation dan juga membuat PNID kayak gitu lah. Tapi saya sangat jarang dikirim ke lapangan karena saya di situ paling bocah ya atau paling paling junior lah di sana. Terus ngelihat ke depannya kayaknya saya juga sangat jarang keluar atau ke site ya, sehingga saya memutuskan untuk pindah ke Chandra Asri agar lebih ter-exposure sama kondisi plan di lapangan. Ternyata saya setelah pindah ke Chandra Asri, di sana saya lebih jadi kayak engineer palu gada ya. Palu gada tuh apa lu mau gua ada lah ya. Jadi selain mengerjakan pekerjaan-pekerjaan terkait technical proses, saya juga di sana terlibat di beberapa pekerjaan kayak sebagai proses hasil fasilitator
harus ikut proses inspection juga di sana. Maaf Mas, suaranya ada yang bocor. Oke, lalu juga ikut beberapa program implementasi PSM. Jadi di sana saya lebih belajar tentang soft skill, tentang caranya berkomunikasi dan juga memimpin sebuah project. Oke, langsung masuk aja ini ke life cycle dari equipment. Nah ini saya coba menarasikan sebuah proses desain ya, mulai dari yang paling atas gitu, atau kita nyebutnya dari gambaran besar gitu ya. Biar nanti teman-teman bisa kebayang sebenarnya kita sebagai lulusan teknik kimia itu sebenarnya roles and responsibility kita sebagai lulusan teknik itu bisa jadi apa aja sih gitu. Nah kalau kita ngelihat stakeholder dari sebuah project itu biasanya ada 5. Yang pertama owner, kedua kontraktor, ketiga vendor equipment, 4 regulator, dan 5 licensor. Jadi dari pengalaman yang saya pernah bekerja selama ini, itu kita harus bekerja sesuai sama tempat kita bernaung gitu ya. Tiap posisi di sini itu memiliki proses engineer-nya masing-masing. Tapi kita harus paham sebenarnya responsibility utama kita itu sampai mana. Nanti ada tahapan yang untuk lebih mendetailkan data-data kita. Sehingga equipment itu yang nanti kita desain dari awal itu akan sesuai sama yang kita butuhkan. Jadi yang pertama untuk owner. Owner itu biasanya adalah sebuah company atau perusahaan yang memiliki sumber daya ya, yaitu terkait pembiayaan dari proyek itu sendiri. Kenapa? Karena yang investasikan itu adalah owner dan dia yang mengoperasikan fasilitas tersebut. Contohnya apa? Kayak kalau oil and gas yang lokal gitu ya, kayak Pertamina atau kayak petrochemicalnya ada kayak Chandra Asri. Di situ kita yang menentukan kapan sih kita perlu investasi sebuah proyek seperti itu. Namun untuk eksekusinya itu kita tidak bisa langsung membuat, apalagi kostalnya besar ya. Itu beberapa kayak di oil and gas company itu harus menunjuk sebuah kontraktor. Nah kontraktor ini adalah seperti EPC company. EPC company itu nanti yang akan mendetailkan data-data dari apa ya namanya, seperti feed dari owner atau seperti apa ya, dokumen yang untuk didetailkan di fase EPC-nya seperti itu. Nah, di kontraktor ini hasilnya pun masih dalam bentuk kertas gitu ya. Jadi misalnya berbau tentang spesifikasi atau drawing-drawing dari sebuah project. Nah, lalu yang nomor 3 itu adalah vendor. Nah, vendor itu adalah yang membuat equipment tersebut berdasarkan spesifikasi yang diperlukan dari kontraktor. Jadi misalnya kita mau beli vessel, nah yang melakukan fabrikasi itu adalah vendornya. Jadi kita dari kontraktor hanya menghasilkan sebuah kertas yang nanti akan didetailkan dan diaktualisasi melalui vendor. Nah setelah tahap 1, 2, 3 itu selesai, di sepanjang tahapan engineering itu untuk memastikan quality assurance-nya, itu ada yang namanya pihak regulator. Nah pihak regulator ini tugasnya adalah memake sure code dan standar itu compliant sama equipment yang didesain. Nah, regulator ini contohnya kayak kalau misalnya di lingkungan hidup ya ada KLH kayak gitu. Lalu kalau misalnya di migas ada SKK migas seperti itu. Jadi itu adalah pihak yang meregulasi, memake sure peraturan itu ditaati baik dari sisi owner, kontraktor, dan juga vendor. Nah, untuk licensor sendiri yang nomor 5 ini itu adalah kalau prosesnya itu adalah closed teknologi. Jadi kalau di dunia proses itu ada dua, ada open teknologi sama closed teknologi. Nah, untuk open teknologi itu dalam membuat proses simulasi sampai mengenerate sheet material balance itu bisa dikerjakan oleh lulusan teknik kimia atau common process engineer seperti saya kayak gitu. Nah, sedangkan ada proses yang closed teknologi. Cirinya apa? Kalau yang closed teknologi biasanya yang butuh reaktor
di mana butuh katalis yang spesifik. Nah, untuk melakukan heat material balance di equipment tersebut atau dalam mendesain equipment tersebut itu perlu licensor gitu. Nah, licensor itu banyak, ada yang kalau pernah dengar mungkin namanya Accent, ada UOP, Honeywell, ada juga Lames ataupun beberapa license yang lain. Nah, berikutnya terkait project management 101. Jadi dari teman-teman mungkin ini udah tahu juga ya. Jadi dalam mendesain sebuah equipment ataupun sebuah pabrik atau sebuah proses, itu kita adalah bagian, maksudnya pekerjaan seorang proses engineer itu adalah bagian dari sebuah project management. Jadi dalam mengeksekusi sebuah project itu semua di manage sama yang namanya project management kayak gitu. Nah, biasanya kita udah diarahkan dari awal kita mau membuat project yang seperti apa. Mau yang bagus, cepat itu pasti tidak akan murah seperti itu. Atau mau murah tapi bagus, nah itu tidak akan cepat seperti itu. Nah itu semua relate-nya ke triangle project management. Jadi kalau mau scope-nya itu banyak tapi bisa bekerjanya secara schedule itu cepat, artinya harus invest di sisi resources, cost dan budgetnya harus dibesarkan sehingga quality dari project akan tercapai. Kayak gitu. Sedangkan yang di sebelah kanan, saya coba tampilin pennya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini yang nanti akan jadi bahasan kita, terutama dari sisi specification. Cuman untuk make sure specification itu sesuai sama yang dibutuhkan customer dan apa yang bisa direalisasikan, nah itu perlu yang namanya kita mencari referensi code dan standar yang sesuai. Sehingga dalam mendesain tidak menjadi over quality, sehingga secara budget itu besar, tapi itu tidak dibutuh-butuhin banget, atau tidak sesuai sama yang diinginkan dari sisi customer. Gitu. Nah, kita pun selalu make sure dalam mendesain aspek safety itu harus selalu tercapai. Nah, berikutnya untuk life cycle equipment. Nah, ini saya mulai dari yang tadi ya, gambaran besar dulu. Jadi equipment itu dalam membuatnya itu kita harus consider ada 14 tahapan, dan di mana kita terlibat dari seorang proses engineer di sisi yang mananya kayak gitu. Jadi kita mulai dari basic design. Nah, basic design ini kita seorang proses engineer. Kalau open teknologi kita bisa melakukan proses simulasi. Dari proses simulasi itu nanti akan ada heat material balance. Dari heat material balance artinya propertiesnya nanti udah lengkap. Nah, itu kita bisa mendesain menggunakan beberapa software ataupun pakai Excel spreadsheet sesuai sama kriteria yang harus kita capai. Lalu yang berikut ada detail design. Nah, data-data dari proses itu akan didetailkan sama disiplin lain. Mulai dari mechanical engineer, piping, instrumen, civil, electrical. Nah, itu yang mendetailkan data-data kita. Jadi, peran seorang proses engineer dalam suatu keberhasilan project itu sangat besar karena feeding-nya data itu datangnya dari kita gitu. Lalu setelah detail desain sudah oke, nanti bisa dilakukan tahapan procurement. Artinya data ini sudah bisa dikirimkan ke vendor. Lalu ntar vendor akan ngebid. Lalu setelah ngebidding ya terkait equipment yang akan disuplai, lalu dari situ ntar ada tahapan evaluasi dari sisi teknikal dan komersial. Kalau udah oke semua, baru kita purchase order atau PO untuk difabrikasi, di testing di sana di area vendornya. Kalau udah oke semua, baru di shipping dan di delivery. Lalu setelah itu nanti equipment itu diinstal di lapangan. Setelah diinstal, lalu nanti di testing lagi. Setelah itu baru di commissioning. Setelah di commissioning semuanya sudah sesuai sama spek,
baru masuk ke tahapan operation. Nah, di tahapan operation ini yang mungkin siklusnya paling lama, mungkin bisa 20 tahun, tapi untuk make sure equipment itu bisa berumur 20 sampai 30 tahun, kita harus rutin memaintenance. Nah, ternyata suatu saat pabrik yang kita handle itu butuh kenaikan kapasitas atau ekspansi. Nah, itu baru nanti di revamping. Kalau sudah di revamping, equipment sudah naik, dan udah umurnya nih sampai 30 tahun, dan ini equipment kita sudah tidak bisa di-maintenance lagi. Nah, itu kita harus consider untuk di-demolish atau dihilangkan dari sistem itu dan diganti dengan equipment yang serupa. Nah, berikutnya ke tahapan proses simulation. Nah, ini yang dulu juga saya selama 5 tahun di Istana Karanglaut, ini saya lebih ke fase desain. Jadi untuk fase desain ini sebenarnya dari sisi simulasi di HiSys atau di proses-proses software lainnya ini lebih simple. Tapi emang responsibility-nya besar, terutama dalam menentukan basis ya. Karena kita hanya menggenerate heat material balance, lalu kita mengetahui properties dari setiap aliran, lalu kita nanti ke tahapan mendesain dari spreadsheet. Nah, itu kita bisa ngedesain equipment statik ataupun rotating. Nah, ini nanti tadi udah disinggung ya, kalau yang open teknologi bisa pakai proses engineer dalam mendesain atau mensimulasi, tapi kalau untuk closed teknologi perlu di sensor. Nah, outputnya apa? Output dari simulasi desain ini adalah hanya untuk menghasilkan proses datasheet, sehingga nanti bisa didetailkan di fase engineering. Seperti itu. Sedangkan kalau rating, ini equipment-nya sudah kita beli. Sudah diinstal, sudah beroperasi, lalu kita pengen tahu apakah performanya sekarang itu sudah sama seperti desain. Artinya kita mensimulasi nggak cuma menginput heat material balance saja, tapi kita juga menginput geometri dari equipment tersebut. Misalnya kayak exchanger. Nah, itu kita harus mensimulasikan fase simulasi rating ini dengan data geometri yang lengkap dari exchanger-nya. Nah, ini biasanya dilakukan di tahapan fase kerja di Chandra Asri. Sehingga kita bisa mengetahui equipment ini sebenarnya underperformance itu gara-gara apa. Lalu kita membuat rekomendasi, apakah misalnya exchanger ini ternyata kotor. Oh, berarti perlu di-cleaning. Nah, justifikasinya pakai simulasi rating ini. Atau untuk melakukan ekspansi di proyek-proyek the bottlenecking seperti itu. Sehingga equipment ini ternyata udah bottleneck, sehingga equipment ini harus di upside seperti itu. Lalu kita masuk ke equipment klasifikasi. Nah, di sini singkat aja. Jadi equipment yang responsibility-nya didesain sama seorang proses engineer kurang lebih ada beberapa equipment ya. Ada yang mulai dari static equipment, rotating, instrument sampai ke piping. Nah, sedangkan yang saya kasih warna merah di sini, ini adalah equipment yang sering kita desain baik dari sisi desain dan juga rating. Seperti heat exchanger, pirate heater, lalu juga storage tank, seperti itu, vessel, power, pompa, control valve, PSV, piping. Nah, ini semua pendekatannya bisa lewat program proses simulasi yang tadi ada HiSys, ada EDR, HTRI, atau software-software seperti Instrucol gitu. Nah, kalau ngelihat exchanger pun aja banyak jenisnya gitu. Cuman untuk proses engineer kita lebih fokus ke sisi yang bisa disimulasikan di HiSys. Cuman termasuk exchanger yang tidak bisa ini kita paling tidak harus punya metode bagaimana kita memonitor equipment ini, bahwa equipment ini secara performa itu sudah turun atau masih bagus. Intinya kalau di klien, make sure equipment ini secara reliability dan juga integrity itu sesuai. Kalau bisa reliability-nya baik gitu ya. Jadi kalau reliability itu adalah equipment itu bisa bekerja sepanjang waktu selama-lamanya. Cuman kan nggak mungkin ya. Selalu ada yang namanya
downtime buat dilakukan maintenance. Seperti itu. Karena equipment itu pada dasarnya akan mengalami penurunan performa. Seperti itu. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi yang tadi saya maksud geometri dari exchanger, cell and tube. Nah, model-model ini yang kita modelkan di proses simulasi seperti EDR. Nah, kalau untuk cell and tube exchanger itu sudah lengkap ya di EDR. Nah, itu kita bisa melakukan performa yang sekarang, menganalisa performa yang sekarang itu sudah oke apa masih jelek. Nah, kalau masih jelek kita bisa mencari tahu tuh root cause-nya gara-gara apa sih. Apakah ada polling di situ, seperti itu. Ataupun nanti di fase maintenance, ada kalanya setelah dilakukan pengambilan data ya, make sure sebenarnya tubingnya exchanger ini udah mulai menipis belum ya? Oh ternyata sudah mulai menipis. Nah itu rekomendasinya biasanya di plugging. Nah ketika udah di plugging kan berarti heat exchanger ini luas areanya berkurang. Nah kita pun yang menganalisa dengan berkurangnya cell and tube yang kita tutup, yang kita plug karena udah tipis, itu performanya masih bisa ngedeliver nggak sih sama apa yang dibutuhkan di proses. Gitu. Nah, ini untuk vessel pun banyak jenisnya, ada terutama yang separator ya, ada yang two phase sama yang three phase separator. Lalu untuk konsepnya, kalau untuk vessel ini jadi yang nomor satu itu jangan sampai kita membuat vessel tapi fluida yang kita mau pisahkan itu saling melarutkan. Jadi kalau saling melarutkan bagaimana bisa terpisah gitu ya. Walaupun perbedaan density-nya itu besar. Jadi nomor satu itu pastikan antara kedua fluida yang mau kita pisahkan, terutama yang di three phase separator ya. Kalau yang two phase kan ini terpisah berdasarkan perbedaan fase ya. Tapi kalau yang three phase separator, antara heavy liquid sama light liquidnya itu harus tidak saling melarutkan. Contohnya seperti minyak sama air. Nah, itu kan tidak saling melarutkan. Jadi mereka bisa terpisah. Walaupun density-nya cuma beda, misalnya 200 kg per meter kubik gitu. Beda sama dengan yang density-nya lebih besar, misalnya kayak alkohol sama air. Itu 700 sama 1000 meter kubik kilogram per meter kubik density-nya. Cuman karena saling melarutkan, itu tidak akan bisa terpisah dengan menggunakan vessel. Nah, ini konsep vessel. Jadi untuk vessel itu ya dari feed pipe-nya ini biasanya campuran ya, fase liquid dan gas. Dia memiliki velocity yang sangat cepat. Nah, jadi konsep separator itu sebisa mungkin velocity selalu lambat mungkin. Nah, untuk menurunkan velocity yang tadinya cepat di piping ini, itu ditabrakkan dengan diverter. Nah, sehingga momentumnya akan berkurang. Nah, ketika momentumnya berkurang, baru dia bisa terpisahkan. Masuk ke tahapan yang di gravity separation. Nah, dari sini baru berpisah berdasarkan perbedaan density. Seperti itu. Nah, untuk make sure equipment atau separator kita sizing itu sudah oke, kita harus make sure kriteria-kriterianya seperti velocity-nya, terus resident time-nya, terus momentum di setiap nozzle, dan juga velocity di liquid outlet. Nah, vessel pun ada yang vertikal sama horizontal. Nah, itu sebenarnya subjeknya atau konsiderasinya berdasarkan apa ya namanya, gas liquid rasionya. Jadi kalau lebih banyak gas dibanding liquidnya itu vertikal. Sebaliknya kalau lebih banyak liquidnya dibanding gasnya itu biasanya horizontal. Tapi untuk beberapa horizontal vessel itu terkadang dipaksakan menjadi vertikal karena misalnya dibikinnya di offshore. Jadi vessel ini buat offshore sehingga plot plan area sangat kecil. Sehingga itu yang dipilih. Lebih memilih yang vertikal. Nah, untuk faktor-faktor yang berpengaruh itu tadi ya. Pertama kapasitinya, lalu berikutnya adalah operating design pressure-nya, lalu physical properties, impurities, dan juga internal part dari vessel.
Nah, ini berikutnya ke tower. Jadi kalau tower ini itu lebih kompleks. Jadi kita pasti harus berkolaborasi sama yang namanya vendor. Jadi dari kita nih ngelakuin proses simulasi di HiSys, itu biasanya pemisahan di sisi hidrolik setiap stage-nya itu dengan efisiensi yang ideal ya, atau 100%. Padahal aktualnya ada faktor efisiensi di situ yang ditentukan sama jenis tray yang dibutuhkan. Kalau misalnya dia yang jenisnya tray, kalau dia jenisnya packing, itu pun ada efisiensinya sendiri. Nah, itu yang harus diklarifikasi lagi sama vendor, bahwa apa yang kita desain ini dari proses simulator sudah oke, dan garansinya ada di sisi vendor. Jadi di sini pentingnya kita mengetahui bahwa ketika kita mendapat challenge ya, kita disuruh ngedesain sebuah tower, pasti dalam pikiran kita, wah, sangat kompleks gitu ya, karena kita harus nentuin tinggi vesselnya, tinggi towernya, diameter towernya, juga kita menentukan ada berapa stage di dalamnya. Nah, padahal itu semua kalau kita mengetahuinya, kita pasti akan, data kita akan diklarifikasi ulang sama vendor yang akan membuatnya. Sehingga ketika kita tahu ada responsibility vendor di sana dan garansinya itu under vendor, seperti misalnya vendornya itu kayak code glitch atau enggak user, nah kita berani menerima tantangan itu dari manajemen. Karena kita tahu, oh, kita bekerja tidak sendiri gitu, tidak seorang proses engineer, tapi kita juga dibantu sama vendor gitu. Nah, untuk tower itu sendiri tadi ada yang packing sama ada yang tray. Nah, kalau yang packing ini itu ada yang random packing sama structure packing. Nah, ini kalau kemarin pas saya ada pabrik yang mati di Chandra Asri karena perlu maintenance, kita selaku proses teknologi masuk ke dalam tower ini dan melakukan inspeksi, make sure secara kebersihan dan secara pemasangan ini sudah sesuai sama kriteria yang kita set. Kalau pemasangan kita juga make sure yang dipasang sudah sesuai sama drawingnya, sehingga kita sebagai quality control dari pekerjaan maintenance seperti itu. Kayak saya bilang tadi itu ya, jadi palu gada. Ya dapat lumayan banyak ilmu, cuman ya sangat capek karena manjat tower itu puluhan meter, itu perlu stamina yang lumayan ya. Oke, berikutnya dari internal part tray. Dan dari sini ntar kalau yang dari tray itu biasanya cuma ada 3 jenis secara umum, yaitu shift tray, double cap, ini yang teknologinya paling tua, dan juga fog tray. Ntar dari sini aliran liquid akan dari bawah ke atas, liquid dari atas ke bawah, sedangkan yang gas itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Seperti itu. Nah, di sini pun kita dengan proses simulator yang terupdate sekarang ya, itu kita bisa mengecek kondisi, apakah bisa menyebabkan flooding atau gimana gitu, sweeping. Nah, ini sekarang baru ke intinya nih, proses desain 101. Jadi yang tadi tentang consideration-nya, sehingga kita nggak fokus ke hal yang kita kerjakan saja, tapi kita harus aware sama gambaran besar sebuah project gitu. Nah, untuk proses desain 101 ini, dalam mendesain itu kita selalu berdiri di 3 kaki. Jadi desain itu nggak pernah bisa berhasil dan panjang umurnya equipment-nya jika desain integrity-nya itu tidak tercapai. Mau desain sebaik apapun, tapi aset integrity melalui maintenance itu tidak dilakukan secara baik dan tidak di-inspect, lalu operator pun memakainya juga asal-asalan, beroperasi di atas kapasitasnya atau jauh di bawah kapasitasnya. Nah, equipment ini akan rusak juga gitu. Sehingga di owner aset integrity ini atau triangle dari sebuah desain aset sama operating integrity ini harus saling bersatu gitu, sehingga equipment bisa mencapai reliability yang sangat baik.
Jadi equipment bisa dipakai sampai 5-6 tahun tanpa maintenance seperti itu. Nah, kita di tema kali ini kita hanya fokus di nomor 1 ini, di design integrity. Bagaimana kita bisa mendesain sebuah equipment itu berdasarkan ALARAP ya, atau as low as reasonably practicable. Jadi kita ngedesain jangan sampai over engineering. Nah, kalau ngelihat dari insiden yang pernah terjadi gitu ya, hampir 44% itu terjadi karena spesifikasi yang keliru. Nah, dari proses desain ini, kita ini menyumbang di design and implementation ini 15%. Nah, kita dalam mendesain ini saling beririsan nih. Bisa jadi kita mengasih spek yang keliru. Seperti itu. Nah, untuk make sure equipment yang kita desain itu nggak cuma equipment-nya aja yang oke, kita juga harus make sure equipment itu dikontrol atau di manage resikonya dengan menambahkan layer of protection. Nah, ini nanti saya mungkin detailnya sama Pak Julan ya. Cuman untuk yang saya ini sekilas aja, jadi intinya IPL itu terutama yang bersifat preventif. Jadi sebelum sebuah hazard atau sebuah accident itu terjadi. Sehingga nanti kita dalam mendesain nggak cuma fokus mendesain equipment-nya, tapi kita juga harus make sure equipment ini dikontrol melalui basic proses control system. Lalu juga itu secara proper. Lalu kalau ternyata itu data yang kita set, misalnya kita ngedesain vessel ini beroperasi di suhu 50 derajat Celcius. Nah, kita pastiin ada BPCS yang mengontrol temperatur itu selalu 50 derajat Celcius di vessel tersebut. In case temperaturnya naik, nah itu akan ada layer of protection yang berikutnya, yaitu alarm. Nah, alarm ini tugasnya menyuruh operator melakukan human intervensi untuk melakukan problem solving secara segera sehingga temperatur tadi bisa balik lagi ke temperatur normalnya. Tangki untuk menampung air ya, tapi kita lengkap banget tuh, ada BPCS-nya, ada alarmnya, ada interlock-nya, sehingga resikonya emang benar akan turun. Tapi uang yang dikeluarkan itu tidak akan setimbang. Nah, biasanya kita dengan studi hazard LOPA, nah itu kita akan mengetahui bahwa equipment yang kita desain itu sudah menemui titik optimumnya dari sisi IPL-nya atau Independent Protection Layer. Nah, jadi ini sebenarnya kita dalam mendesain sebisa mungkin ya, sebelum dihazubkan, kita harus melakukan audit sendiri selaku proses engineer. Kita cek nih, kita ngedesain sebuah vessel, ada potensi vessel ini di outlet gasnya itu bisa tertutup valve-nya sehingga bisa menyebabkan overpressure. Nah, itu kita ngecek di PNID yang kita bikin itu ada proteksi apa aja sih seperti itu. Sehingga nanti likelihood atau kemungkinan hal itu terjadi bisa turun seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada yang layer nomor 1 itu proses desain. Nah, ini yang kita obrolin hari ini. Setelah proses desain itu didesain dengan desain pressure tertentu, desain temperatur tertentu, dan juga sudah sesuai materialnya yang dipakai dengan fluida yang dihandle sehingga tidak korosi. Nah, kita menambahkan BPCS. BPCS itu kayak control valve untuk menjadi final elemen dari parameter proses yang kita sensing. Nah, setiap BPCS ini biasanya bisa kita tambahkan alarm sehingga untuk operator intervensi, lalu ntar ada interlock-nya. Nah, ini untuk detailnya nanti untuk sampai interlock aja. Lalu ntar sebelum setelah interlock, ada yang namanya physical protection seperti PHP atau DIE. PHP. Nah, dari poin 1 sampai 5 ini artinya fluida itu ada di dalam equipment-nya, jadi belum leak. Nah, setelah leak baru ntar masuk ke corrective atau mitigation IPL seperti itu.
IPL ini biasanya lebih ke menurunkan severity, sedangkan nomor 1 sampai 5 ini menurunkan likelihood. Jadi dalam menentukan resiko, kita harus tahu bahwa resiko itu semakin tinggi jika likelihood atau kemungkinan hal itu terjadi dan tingkat keparahan atau severity itu terjadi itu semakin besar. Ini ya contohnya nomor resikonya 0,25. Nah, untuk mendesain tadi kita itu harus follow code and standard seperti itu. Jadi kalau waktu kita kuliah itu biasanya kita dari textbook, dosen-dosen ya kita ngasih buku textbook untuk mengajari gimana caranya mendesain sebuah equipment. Kenapa? Karena dosen itu akan mengajarkan seluruh seluruh industri gitu, nggak cuma oil and gas aja. Sedangkan kalau kayak oil and gas atau yang nge-treatment hidrokarbon, nah itu biasanya code dan standarnya lengkap. Nah, sehingga code and standard ini adalah practical rumus yang sudah diuji berkali-kali dan diaudit berulang-ulang, mengikuti perubahan zaman, sehingga dalam mendesain akan terjadi konsistensi dalam engineering, sehingga standarisasinya lebih mudah gitu ya. Dan orang bakal lebih paham. Jadi ketika kita mendesain, ada yang mereview, nah itu cukup nyampein, oh kita ngedesain berdasarkan code standar ini. Nah, itu biasanya udah sama-sama saling tahu. Gitu. Nah ini workflow-nya dalam mendesain hampir semua equipment. Yang tadi ya equipment di equipment klasifikasi, itu yang pertama nge-generate physical and chemical properties. Dari sini kita bisa melakukan proses simulasi ya di HiTIS. Kita masukin komposisi, pressure, temperatur, keluar tuh hasilnya. Lalu setelah itu kita juga mulai generate heat material balance di HiSys pun itu banyak equipment ya, misalnya kayak vessel, kita butuh input sama outputnya, nanti dia akan mensimulasi kondisinya beserta estimate utility consumption-nya jika ada ya equipment-nya misalnya kayak heat exchanger yang perlu cooling water gitu itu. Lalu masuk ke tahapan equipment sizing. Nah, equipment sizing ini kita nentuin kita pakai equipment jenis apa. Nah, itu biasanya sudah ada formulanya. Nah, kita mendesain sampai ketemu kriterianya. Nah, tahapan mendesain equipment itu hanya equipment-nya saja ya, itu hanya sampai tahap 3. Sedangkan tahap 4, 5, 6 ini adalah make sure tadi equipment ini yang kita desain itu di manage resikonya dengan adanya safeguard atau IPL tadi dan mengenerate PNID seperti itu. Lalu dalam PNID pun nanti kita menuangkan ini kita jangan mikirin ngedesainnya doang, tapi kita make sure secara maintenance aksesnya itu ada nggak seperti itu. Lalu yang terakhir baru setelah semuanya udah lengkap, kita tahu nih karena kita nambahin maintenance akses artinya equipment yang kita desain misalnya vessel ya kita nambahin nozzle gitu. Atau manhole. Nah, itu kita baru bisa nge-develop proses datasheet gitu. Jadi ini pekerjaan hampir di semua equipment proses. Workflow-nya seperti ini. Ini contoh-contoh screenshot-annya. Jadi kalau misalnya kayak di HiSys ya, kita input komposisi, lalu kita masukin equation of state-nya, temperatur, pressure, flow rate, lalu nanti setelah semuanya udah masuk sama komposisinya, properties-nya nanti semua sudah lengkap di stream tersebut. Lalu masuk ke generate heat material balance, dari situ kita bikin PFD-nya, mau equipment-nya apa aja, seperti itu. Lalu di dalam equipment tersebut, ada nggak yang butuh utility? Gitu. Lalu berikutnya masuk ke equipment sizing, mulai dari equipment type-nya, kita mau desain apa sih sebetulnya? So, desain vessel, udah kita cari code and standard yang mendesain vessel. Nah, dari situ biasanya kalau di FC company sudah lengkap sih, spreadsheet-nya itu apa aja gitu. Cuman jangan cuma masukin aja ke rumus, cuman kita harus paham filosofinya juga. Misalnya kayak kita ngedesain sebuah vessel, kenapa ya butuh velocity yang lambat, artinya itu kenapa dibutuhkan gitu. Lalu untuk memperlambat velocity itu
sebenarnya upayanya apa sih. Nah, jadi kita itu sebenarnya proses engineer lebih banyak itu harus dikuatin terkait data sensitivity ya. Jadi kita yang pertama harus bisa membayangkan apa yang kita desain bedanya, karena dunia proses engineer itu terkadang abstrak ya buat orang-orang di luar proses ya. Kita harus bisa membayangkan gimana sih fluida itu bekerja atau mengalir. Lalu kita juga harus paham data sensitivity, karena ketika kita bekerja di owner gitu sangat banyak sekali ya ide-ide liar, kayak misalnya kalau vessel kita ini kita apa ya, kita naikin kapasitinya, flow rate-nya kita naikkan, nah itu kompensasinya yang harus yang akan terjadi di vessel tuh apa gitu. Misalnya ternyata penambahan level liquid akan menjadi lebih cepat. Nah, itu kompensasinya seperti apa? Nah, ini intinya nge-estimate diameternya. Nah, ntar setelah itu kita mulai generate equipment spec. Nah, itu equipment spec itu ya terutama tadi ya kalau misalnya static equipment ya itu mulai dari materialnya apa, terus dimensinya, diameter sama tingginya seperti apa vesselnya. Nah, itu semua bisa dihitung berdasarkan speed sheet. Nah, untuk menentukan tadi tinggi tadi ya, sorry ini ke poin C dulu. Nah, itu biasanya ada resident time. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau kita di oil and gas itu sudah ada tipe-tipe referensi terkait resident time, karena ini melalui practical experience. Jadi angka resident time 5-10 menit untuk search drum upstream of tower. Nah, ini bisa applicable di hydrocarbon proses aja. Kalau di proses lain, karena memiliki perbedaan sifat antara kedua fluida yang mau dipisahkan, nah ini kita nggak bisa applicable pakai ini. Kita harus cari referensi lagi seperti itu. Tapi kalau dia masih di oil and gas, nah itu masih bisa pakai standar, misalnya vessel ini ya, pakai API 12J seperti itu. Nah, ntar kompensasi untuk naikin resident time itu adalah tinggi dari vesselnya. Kalau vessel makin tinggi dengan diameter yang sama ya, itu artinya kan liquid akan punya volume lebih besar ruangnya di situ. Sehingga resident time akan lebih lama. Seperti itu. Tapi nggak cuma tentang tingginya, juga dia punya nozzle. Seperti itu. Kriteria di nozzle-nya jangan sampai, karena di vessel ini titik paling lemah itu adalah di nozzle. Nozzle ini kriterianya adalah momentum. Jadi kalau nozzle ini sampai getar, ini kan equipment statik tapi getar ya, artinya ada patahan di sini yang kemungkinan akan terjadi crack di sisi pipingnya. Sehingga nozzle juga harus menjadi kriteria. Nah, setelah dihitung semua baru jadi spesifikasinya lengkap. Misalnya kayak vessel contohnya ya, itu ada kayak diameternya, lalu juga ada tingginya, tinggi totalnya berapa, lalu juga perlu internalnya nggak kayak demister seperti itu. Lalu jumlah nozzle-nya. Nah, jumlah nozzle ini baru bisa kita tentukan ketika kita membuat PNID seperti itu. Apakah vessel ini perlu PSV yang nempel di vesselnya, atau dia PSV-nya cukup di nozzle-nya, gitu. Sorry, di piping-nya. Atau perlu pressure transmitter kah, level transmitter. Nah, itu pentingnya tadi membuat PNID. Jadi saling berkesinambungan. Nah, ini contohnya ya, vessel nih. Contohnya ini aja lah. Yang dari API 14C. Jadi dari sini untuk safeguard atau IPL di dalam vessel, ini harus mendesain beberapa nozzle di sini kayak gitu ya. Ada PSV, ada level switch high, level switch low, ada flow rate, check off seperti itu. Lalu ada gas outletnya, lalu ada pressure high-nya seperti itu. Ini referensi kayak gini bagus nih buat 14C nih, ngelatih sensitivity kita
sebenarnya resiko apa sih yang mungkin terjadi dari sebuah vessel kayak gitu. Jadi di EP14 nggak cuma ngebahas vessel tapi yang lain-lain juga ya. Ada kayak pompa juga, ada kompresor, piping, itu cukup lengkap untuk awal-awal ya dalam mendesain. Nah, terus maintenance access seperti manhole, terus spacer and blind, karena ada beberapa company yang regulasinya harus memiliki positive isolation dari equipment yang hendak dilakukan maintenance atau dilakukan eksekusi pekerjaan seperti hot work gitu ya, welding seperti itu. Lalu yang berikutnya kita pun di equipment juga harus consider startup sama shutdown akses dari equipment tersebut. Misalnya vessel ini kan nanti bakal ada hidrokarbon yang nge-trap nih. Nah, kita harus punya yang namanya misalnya utility connection buat ngeinjek nitrogen untuk ngebuang sisa-sisa gas ini yang ada di sini untuk dibuang sehingga equipment ini nanti akan zero hidrokarbonnya sehingga udah bisa di handover ke maintenance gitu. Nah, setelah semuanya sudah jadi, tugas kita selaku proses engineer yaitu melakukan proses datasheet. Yaitu proses datasheet hampir semuanya tuh isinya tentang kondisi operasi, properties fluidanya seperti apa, desain temperatur, desain pressure-nya seperti apa. Nah, ini subjek ke jenis equipment-nya ya. Tapi kalau kita ini bahasnya vessel, ya kita harus ngasih heat material balance di sekitar vessel tersebut. Lalu kita nge-drawing, ngegambar jumlah nozzle yang ada di vessel tersebut seperti itu. Nah, setelah itu baru kita memfiksasikan PNID-nya menjadi seperti apa. Ternyata butuh level transmitter, ada control valve di situ. Terus level transmitternya misalnya ada 2 nih. Dia selain nge-sensing, dia juga ngekontrol di final elemennya menggunakan control valve. Ini bisa kita hitung sebagai BPCS. Lalu berikutnya ada di outletnya juga ada pressure control. Nah, nanti dari kontrol ini juga kita biasanya kita tambahkan alarm in case kondisi aktual proses parameter aktualnya itu lebih tinggi dibanding set point-nya. Sehingga perlu intervensi dari operator. Yang terakhir ada TSV sebagai mechanical device. Nah, setelah itu baru ke detail engineering. Nah, di detail engineering ini nanti akan dibikin fondasinya sama teknik sipil, dihitung beratnya sama teknik mesin, lalu ditambahin platform di sini, ditambahin tangga, nentuin spesifikasi yang lebih detail terkait material yang dipilih, seperti itu. Oke, ini waktunya tinggal berapa menit lagi? Bisa. Ini Pak untuk waktunya sekarang tepat sudah habis sekarang. Oh ya udah. 9.55. Oke deh, paling saya sampai itu aja dulu ya. Yang ini kayaknya materinya hampir sama sih yang tentang mendesain vessel. Contohnya aja, tapi yang saya sampaikan di sini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, cuman ini lebih spesifik ke equipment desain di vesselnya. Oke, lihat paling itu aja dari saya. Yep. Mohon maaf kalau terlalu cepat ya. Menurut saya ini materinya keren Pak, relate dengan saya yang juga proses engine. Oh, alhamdulillah. Oke. Di sini lanjut ini Pak, sesi tanya jawab Pak, diskusi. Oh baik. Silakan. Ya, oke. Mungkin saya akan bacakan ya Pak pertanyaan yang ada di kolom chat dari Ibu atau Bapak Ainul Yakin. Permisi izin bertanya, bagaimana untuk di real case untuk equipment design agar mendapat vendor yang tepat? Intinya di sini gimana mendapatkan vendor yang tepat itu penentuannya seperti apa Pak? Oke baik. Oke jadi kita selaku proses engineer itu kita tadi responsibility kita
adalah di basic design. Di basic design ini kita produce sebuah proses datasheet sehingga bisa didetailkan di detail design. Nah, untuk dari detail desain ke pemilihan vendor itu emang bukan scope dari kita ya, cuman kita terlibat di technical evaluation. Nah, di technical evaluation ini kita akan melakukan apa ya namanya scoring dari equipment tadi yang kita desain, misalnya secara dimensi comply nggak, secara materialnya oke apa enggak, secara spesifikasi yang udah kita set itu oke apa enggak. Nah, itu mungkin effort yang bisa kita lakukan selaku proses engineer dalam make sure vendor yang nanti dipilih sebagai pemenang itu sesuai sama kebutuhan seperti itu. Mungkin menjawab kan? Oke, gimana? Jadi Pak Ainul, Bapak atau Ibu Ainul yakin apakah sudah menjawab? Oke, saya anggap sudah saja ya. Hmm. Oke, sudah cukup baik untuk apakah ada yang mau bertanya? Jika takut kelamaan nulis chat di Zoom, bisa angkat tangan. Angkat tangan, kemudian open mic. Sambil tunggu yang tanya, di sini saya mau bertanya juga ya Pak. Saya sebagai proses engineer juga. Oh iya Di Mas, sini silakan ya. saya mau bertanya Pak, kalau Bapak ada rekomendasi software untuk simulasi padatan nggak ya Pak? Karena kan saya pabrik katalis, katalis itu kan padat ya Pak. Nah itu Bapak punya software buat simulasi padatan nggak ya Pak? Kan kalau HYSYS itu kan limit, dia cuma bisa di liquid sama gas saja. Nah kalau padatan pakainya apa ya Pak? Baik. Oke, baik Mas apa Jihad. Jadi itu pengalaman saya pun sampai saat ini itu adalah nge-handle liquid doang Mas. Atau sorry, fluida, artinya liquid sama gas. Tapi kalau yang saya tahu dari teman-teman yang polimer ya, saya kan di Chandra Asri ada dua, ada monomer sama polimer. Saya sebetulnya di area monomer. Nah, untuk di polimer itu biasanya pakai Aspen Plus kalau enggak Chemcat gitu. Kan Chemcat. Cuman itu saya juga kayaknya belajar Chemcat pas kuliah sih. Semenjak saya kerja nge-treat sejauh ini hidrokarbon yang fasenya gas aja ya, gas sama liquid. Emang sejauh ini belum pernah sih simulasi fase padat itu. Dan kalaupun melakukan proses simulasi itu biasanya lebih ke terkait handlingnya ya. Pertama paling terkait sama solid transportation, itu paling hitung apa sih, hitung daya yang dibutuhkan untuk belt conveyornya, size yang dibutuhkannya seperti apa, dan itu udah spesifik ke vendor seperti itu. Oke, dalam praktikalnya sendiri di kantor yang tempat saya sekarang bekerja, sejauh ini untuk yang fase solid ya itu sejauh ini nggak punya spesifik software. Oke, terima kasih Pak. Mungkin nanti akan saya coba software Aspen Plus atau Chemcat tadi ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sudah mulai pertanyaan-pertanyaannya cukup banyak muncul dari Pak Erik ya, Erik Narayana. Apa perbedaan proses engineer dan proses safety engineer? Oke, nanti ini kayaknya jawabannya melalui dua sisi ya. Saya selaku proses engineer sama nanti Pak Yulan selaku proses safety ya. Jadi Ya. untuk proses engineer itu lebih fokus ke mendesain sebuah equipment sesuai sama input dan output sebuah pabrik gitu ya. Kita menggenerate material balance, make sure semuanya yang kita desain itu comply sama standar, dan juga make sure resiko itu seminimal mungkin seperti itu. Sedangkan kalau proses safety itu biasanya seorang proses safety itu dulunya pasti proses engineer dan experience-nya lebih spesifik terhadap proses
safety yang misalnya terkait satu, dia bisa menghitung kayak functional safety ya. Jadi kalau saya tadi, saya paling cuma bisa nentuin dari simulasi HISIS tadi, dari equipment yang saya desain dan bikin PNID-nya tadi dengan safeguard atau IPL yang sedemikian rupa. Lalu dari situ nanti dihitung itu kira-kira equipment atau instrumentasi yang ada di situ itu butuh seal berapa. Nah, jadi kita cantumin sampai seal determination-nya aja. Atau seal tuh safety integrated level ya. Nah, sedangkan proses safety itu yang bagaimana caranya mencapai seal 3 tadi tercapai. Apa melalui spek-nya, spek dari instrumentasi yang dibeli, seperti itu. Atau melalui strategi preventive maintenance-nya, sehingga likelihood equipment error itu jadi jauh lebih kecil. Dan juga melakukan studi-studi terkait QRA atau quantitative risk analysis. Jadi kalau yang kami lakukan proses engineer itu hanya kualitatif, artinya resiko itu kita langsung jam tuh resiko paling buruknya kayak gitu. Tapi secara kualitatif aja. Nah, kalau proses safety dia secara kuantitatif. Contohnya kayak vessel ini bocor dan akhirnya terjadi jet fire. Nah, jet fire itu bakal terekspos sampai seberapa besar area yang terpaparnya. Seperti itu. Lalu selain itu ada firefighting system juga. Firefighting dan juga skenario-skenario terkait flaring. Sehingga yang didesain itu tidak over engineering. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, oke. Baik. Ini yang bertanya makin antusias, makin banyak engineer. Oke, kemudian dari Ibu Ainun, apakah proses engineer terkait dalam hot run, cold run, dan solo run test, Pak? Jika terkait, kontribusinya apa ya, Pak? Oke, jadi kalau kayak, ya, jadi kalau solo run itu kan biasanya kita entah melakukan sebuah kegiatan yang oleh tim baik maintenance ataupun project, biasanya ini equipment rotating ya, misalnya kayak pompa, blower, atau kompresor. Nah, itu biasanya melakukan testing adalah orang-orang dari sisi yang memiliki pekerjaan di situ, atau kalau kita nyebutnya work executor lah. Nah, kita selaku orang proses, itu biasanya proses apa dulu nih? Ada yang jadi operation engineer atau area authority, ataupun ada yang sebagai proses yang ngedesain. Ya, kalau kita selaku yang mendesain, kita bertanggung jawab untuk melakukan pengambilan data terkait performance test. Jadi dari soloran itu, misalnya kriteria apa aja yang harus kita catat itu sesuai nggak sama yang dulu kita desain, seperti itu. Tapi kalau kita sebagai area authority atau operation engineer, itu kita make sure fasilitas yang akan dipakai buat soloran itu sudah terpenuhi gitu. Karena kita yang bertanggung jawab terhadap safety dari equipment tersebut. Sehingga apapun yang terjadi dari soloran itu tidak menyebabkan tidak menyebabkan sebuah insiden atau aksiden yang berpengaruh ke plan di sekitarnya. Seperti itu sih. Terlibatannya lebih seperti itu tadi. Tergantung kita jadi area authority atau sebagai eksekutor. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Oke, ini yang bertanya makin banyak ya. Saya lanjut ke Pak Wahid. Oke, Pak Wahid, terkait desain reaktor, apabila didapatkan volume 9.000 meter kubik, apakah lebih baik dibangun 3 reaktor dengan masing-masing kapasitas 3.000 meter kubik, atau lebih baik dibangun dengan 1 reaktor saja dengan kapasitas 9.000 meter kubik? Oke,
Oke. Mohon penjelasannya. Oke, jadi ada kalanya kita kalau reaktor itu sebenarnya kan dia bentuknya sama seperti vessel, cuman dalamnya itu berupa katalis dan juga hold on grid dan ceramic bowl seperti itu lah. Untuk make sure katalis itu terletak di bagian tengah dan tidak terguncang ya ketika ada proses yang masuk ke situ. Nah, untuk capacity itu kita sebenarnya harus hitung dulu. Yang pertama adalah diameter yang dibutuhkan. Dan diameter yang dibutuhkan sama pressure operating ini akan menentukan seberapa besar tebal dari metal yang kita gunakan untuk menginstal reaktor tersebut. Jadi untuk rule of thumb-nya, kita ketika sebuah vessel yang didesain mengharuskan menggunakan plat baja atau material yang memiliki ketebalan lebih dari 100 mili atau 10 mm atau 10 cm, itu lebih prefer dibagi jumlahnya. Jadi nggak cuma satu reaktor. Kenapa? Karena itu lebih ke common dari material yang tersedia di dunia ini, bukan di dunia ini, yang umum difabrikasi. Jadi ketika kita mendesain dan itu nggak common, size-nya terutama vessel itu ternyata terlalu tebal, karena kan untuk menghitung ketebalan sebuah vessel kita butuh berapa sih diameternya dari equipment tersebut dan berapa operating pressure-nya atau design pressure yang mau dicapai. Jadi ketika itu terlalu besar karena karena diameter yang terlalu besar dan pressure terlalu besar, itu lebih baik dibagi menjadi 2 atau 3 reaktor. Seperti itu sih. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Saya lanjut, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena kita sampai jam 10.10. Kemudian ini pertanyaannya dari Pak Rahmat. Untuk pembuatan plan baru, bagaimana komisioning dan identifikasi hazardnya, Pak? Oke, jadi kalau kita membuat plan baru, tadi ya, nah sesuai sama gambar ini ya. Oke, jadi untuk basic design, kita tadi membuat plan baru, awal mulanya kita harus punya pemodelannya dulu dari plan tersebut. Kalau open teknologi, kita pastiin CFD yang kita simulasikan di HISIS itu secara heat material balance itu udah convergent dan yang dibutuhkan sama industrinya. Nah, setelah selesai, baru tadi masuk ke tahapan desain equipment. Lalu setelah selesai desain equipment kan basisnya dari heat material balance tadi ya. Kita mulai mengecek equipment tadi butuh control system apa aja. Nah, dari control system apa aja baru kita pilih mana aja dan kita tuangkan di PNID. Nah, setelah PNID itu selesai, baru masuk ke tahapan HAZOP. Jadi PNID itu udah di-freeze dulu. Ini loh konsep dari desainernya. Lalu dianalisa sama studi HAZOP tadi. Nah, di studi HAZOP tadi mengecek ada rekomendasi tambahan nggak sih? Misalnya kayak, oh ini kayaknya line ini butuh check valve. Nah, berarti harus ditambahkan check valve-nya tersebut atas rekomendasi HAZOP. Atau misalnya ada sebuah sebuah resiko yang sangat tinggi, tapi di situ cuma ada cuma ada BPCS, alarm dan juga interlock. Oh oke. Berarti interlocknya ini harus dinaikkan seal-nya sehingga di kreditnya nanti di LOPA atau layer of protection analysis ya, itu di kredit tinggi sehingga butuh spek yang tinggi. Nah setelah itu semua jadi, baru masuk ke tahap ini semua tadi, masukin ke vendor, fabrikasi, instalasi, operation, dan sebelum operation ini ada yang namanya performance test. Performance test itu make sure data yang aktual yang terjadi di plan sama heat material balance yang kita desain di awal itu sesuai. Gitu. Jadi ya cukup banyak pekerjaan proses engineer di dalam membuat sebuah plan. Karena data semua dari kita dan ketika kita keliru, ya siap-siap aja.
banyak yang kambing hitamkan. Paling itu. Iya, Curcol ya oke. terakhirnya curcol. Iya, karena saya juga sebagai proses engineer juga merasakan hal itu, Pak. Iya, Oke, betul, betul. baik. Terima kasih untuk Pak Dimas untuk pertanyaan. Sementara saya tutup dulu karena kita sudah memasuki sesi berikutnya. Sesi berikutnya, oke, terima kasih Pak Dimas Oke, atas saya waktunya. stop share ya. Terima kasih. Ya,